وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa WSL TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Tanyakan Pada Ahlinya, sebuah acara yang diproduksi oleh Muslim Project X yang bekerja sama dengan WSL TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Program acara pada hari ini bertema Fikih Sunnah yang akan diisi dengan pemateri Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz sudah bersama kita pada kesempatan kali ini. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan, Ustadz. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Semoga antum dan seluruh pemirsa dalam keadaan demikian. Amin, amin. Wa iyyakum, Ustadz. Fikum barakallah. Taib, pemirsa WSL TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, kami menyediakan line telepon WhatsApp untuk bertanya di nomor 0856 9378 6050 atau melalui text message jika terkendala sinyal. Dan kami juga menyediakan website untuk bertanya di website tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita meminta sedikit nasihat dari Ustadz. Maka Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan sedikit nasihat kepada kami, Ustadz. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau mendahului Allah dan Rasulnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat ini larangan jelas. Dikatakan jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksudkan mendahului Allah dan Rasulnya yang dilarang ini? Disebutkan dalam tafsirnya oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan juga ulama tafsir lainnya. Dinukil dari banyak ulama. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, La taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan kalian memiliki pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka larangan ini menjadi kaidah. Orang yang ingin menerapkan Islam yang benar, orang yang ingin menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam sejati, harus berpegang dengan kaidah ini. Tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau seorang ulama ahli hadis wafat tahun 161 Hijriah, mengatakan, La taqaddamu baina yadayillahi wa rasulihi biqaulin aw fi'l. Tidak boleh kalian mendahului, yang tadi kita sudah tahu artinya menyelisihi. Ya, tidak boleh menyelisihi Allah dan Rasulnya dalam perkataan maupun perbuatan. Ada murid Ibn Abbas, namanya Sa'id ibn Jubair rahimahullah, beliau mengatakan, La taftatu, jangan kamu melakukan sebuah amalan, ya, sebuah tindakan yang belum ada contohnya. La taftatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in hatta yaqdi Allahu ala lisanihi. Kamu jangan melakukan tindakan apapun dengan mengaku
atau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu sampai Allah memberikan hukum yang melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini semua menjadi satu ujian untuk seorang muslim ketika kita ingin betul-betul loyal kepada agama, loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita buktikan dengan cara tidak menyelisihi Al-Qur'an dan hadis. Maka ada seorang ulama namanya Ibnul Arabi rahimahullah, beliau mengatakan la taqaddamu baina yaday Allahi wa rasulihi aslun fi adam at-ta'arrud liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijabi ittiba'ihi. Beliau mengatakan ayat pertama dari surat Al-Hujurat ini menjadi kaidah paten. Tidak boleh macam-macam dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani lancang dan semacamnya untuk istilahnya macam-macam dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga merupakan kewajiban untuk mengikuti beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul bisa membuktikan loyalitas kepada syariat. Kalau kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin menjadi pengikutnya, maka ini salah satu kaidah yang harus kita laksanakan. Wallahu a'lam bis-shawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas nasihatnya. Sebuah nasihat yang sangat bermanfaat tentang bahaya atau larangan menyelisihi firman Allah dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk berikutnya ana izin untuk langsung membacakan pertanyaan pertama ya Ustadz. Baik. Dari Ratnawati. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya. Apakah kalau bersentuhan dengan menantu laki-laki bisa membatalkan wudu? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Yang pertama kita ketahui, menantu laki-laki atau menantu perempuan, yang namanya menantu itu mahram. Ya. Karena mahram berarti kita tidak seperti orang lain. Mau bersentuhan salaman atau mau kalau kita punya kebiasaan cipika-cipiki karena lebaran atau karena lama tidak bertemu, maka ini tidak mengapa. Karena memang itu mahram. Dalam Al-Quran surat An-Nisa dikatakan, hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian untuk menikahi. Ini yang dia bicara laki-laki. Berarti yang akan disebutkan adalah perempuan. Para ulama mengatakan ini berlaku untuk lawan jenis seperti perempuan. Kalau yang laki diharamkan untuk menikahi perempuan yang disebutkan di dalam ayat itu, maka perempuan diharamkan untuk menikahi lawannya, yaitu laki-laki, yang sama dengan yang disebutkan dalam ayat itu. Contohnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Haram untuk menikahi ibu kalian, anak perempuan kalian, saudari kalian. Berarti kalau perempuan tidak boleh menikahi bapaknya, anak laki-lakinya, kemudian saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Lalu dikatakan di dalam ayat itu diantaranya wa ummahatu nisaikum, dan ibu istri-istri kalian. Berarti ibu mertua itu mahram untuk laki-laki. Demikian sebaliknya. Ya, ketika berbicara tentang anak perempuan, maka bapak mertua adalah mahram. Kalau mahram berarti kita tadi sebutkan tidak apa-apa bersentuhan. Yang kedua, bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudu, dan itu menurut pendapat yang rajih. Karena ada beberapa riwayat yang menunjukkan hal seperti itu. Di antaranya hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, orang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Aku pernah tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakiku di arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam. Fa kana idza sajada ghamazani faqabattu rijlai wa idza qama basattuhuma wal buyut yawma idzin laysa fiha masabih. Beliau mengatakan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sujud, kakiku akan dijawil, kakiku dipegang. Nah, gini, maka aku akan tekuk kakiku. Nanti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri, aku akan selonjorkan lagi kakiku.
dan di rumah waktu itu memang tidak ada lampunya. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan sujud, Aisyah tidak ngerti Nabi SAW akan sujud. Maka Aisyah baru akan menarik kakinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyentuh kakinya. Kemudian sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh itu bisa membatalkan wudhu adalah madhab sebagian Syafi'iyah, karena menafsirkan firman Allah aula mastumun nisaa falam tajidu ma'a, ketika berbicara tentang ayat wudu, di antara pembatalnya adalah menyentuh perempuan. Tetapi ahli tafsir kebanyakan mengatakan menyentuh yang ada di situ itu artinya bukan menyentuh biasa, tetapi menyentuh artinya berhubungan badan. Adapun menyentuh biasa, ini tadi di antara buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh kaki Aisyah. Ada yang menafsirkan, oh itu mungkin Aisyah ketika menyentuh atau disentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kain yang menutupi kaki Aisyah. Baik, tetapi yang pertama yang tidak ada dalilnya ya, tafsiran tidak ada dalilnya. Yang kedua dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah yang menyentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kasusnya beliau sedang mencari. Jadi Aisyah cerita tidur, kemudian faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin min firashi. Aku kehilangan Nabi SAW di kasurku. Mana ini beliau? Faltamastuhu. Maka aku cari-cari ini. Fawaqa'at yadi ala qadamihi atau ala batni qadamai. Maka tanganku menyentuh telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Beliau sedang sujud, kakinya dua telapak ini sedang berdiri begini. Karena beliau sedang sujud, maka telapak kakinya berdiri. Nah, tanganku kena kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan Aisyah ini bangun tidur. Beliau tidak ngerti Nabi SAW di mana. Dan beliau juga tidak kepikiran mau pakai kaos tangan dulu agar tidak membatalkan Nabi SAW kalau beliau sholat. Padahal beliau aslan tidak ngerti apakah Nabi SAW sholat atau kemana. Kan sekarang lagi dicari. Maka menafsirkan bahwa waktu itu Aisyah memakai kaos tangan atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian badan yang tersentuh tangan Aisyah tertutup kain, itu susah ya, bahkan tidak masuk akal karena Nabi SAW waktu itu sujud dan telapak kakinya yang kena. Kalau yang terkena adalah lutut mungkin tertutup sarung, tapi ini sekarang yang tersentuh adalah telapak kaki. Intinya bersentuhan dengan yang yang mahram aman. Yang kedua, tidak membatalkan wudu seperti yang ada dalam hadis-hadis tadi. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hayakumullah, izin bertanya Ustaz. Ana ingin menikah, tetapi Ana ada penyakit yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Ana ingin menikah sembari berobat agar bisa sembuh dari penyakit tersebut. Ana juga sudah menanyakan kepada calon Ana dan dia paham dengan kondisi Ana dan siap mendukung Ana dalam kondisi apapun. Ana takut jika menikah nanti Ana membuat pasangan Ana kecewa. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Apakah Ana tetap melangkah untuk menikah atau Ana tunda dulu sampai Ana sembuh? Syukran wa barakallahu fikum. Wa baraka fikum. Ya. Menikah ini merupakan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai para pemuda, nikahlah untuk yang sudah mampu. Kemudian para ulama mengatakan perintah untuk menikah ini disesuaikan dengan kondisi orang yang berbeda-beda. Terkadang menjadi wajib ketika orang terpepet, takut fitnah terjerumus ke dalam dosa, atau dia kalau tidak menikah akan sakit dan seterusnya. Terkadang menjadi sunnah ketika dia memang bisa untuk menikah dan cuma cukup syaratnya, tapi tidak seperti kondisi pertama. Kadang menjadi mubah ketika dia memang ya bisa menikah, bisa tidak. Ya. Terkadang menjadi haram. Contoh yang disebutkan para ulama adalah kalau orang itu memiliki kekurang mampuan dalam menunaikan hak setelah pernikahan. Yang dikasih contoh misalkan punya penyakit jins atau tidak mampu untuk memberikan nafkah batin. Nah, ini para ulama mengatakan
Yang seperti ini tidak boleh dia nikah karena akan menzalimi pasangan. Kemudian kalau seandainya pernikahan terjadi, lalu masing-masing pasangan terkejut dengan realita aib yang ada pada pasangannya, maka para ulama mengatakan pernikahan itu boleh dibatalkan karena ada aib yang selama ini tidak diketahui. Kalau seandainya calon pasangan sudah ngerti bahwa calonnya memiliki aib itu, tapi ternyata setelah menikah dia tidak menyangka bahwa aib itu ternyata sampai pada kadar seperti ini, maka posisinya sama dengan yang tadi. Fasakh atau membatalkan pernikahan itu bisa. Nah, kalau seandainya dia ridho, tidak apa-apa, ternyata pasanganku memiliki aib yang seperti itu dan aku rela, aku ridho, maka tidak mengapa untuk melanjutkan pernikahan itu. Kemudian termasuk aib itu ada dua kata para ulama. Aib yang menghalangi orang untuk melangsungkan satu konsekuensi pernikahan. Yang satu lagi, aib yang tidak sampai menghalangi, tetapi mengurangi. Ya, mengurangi. Artinya kalau yang pertama mungkin karena ini ada di laki dan perempuan. Memang betul-betul aib itu bisa menghalangi orang untuk melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi pernikahan dan tujuan pernikahan dan seterusnya. Yang kedua, tidak sampai mungkin karena penyakit uruh, ya, nanah, sekujur badan, atau karena penampilan yang mohon maaf ini misalkan menjijikkan, atau yang membuat pasangan akhirnya tidak tertarik dan seterusnya. Nah, ini aib yang tidak menghalangi tapi mengurangi banget. Nah, seperti ini yang jelas aib ketika ternyata membuat pasangan akhirnya kaget dan kecewa, maka pernikahan bisa dibatalkan. Maka kita katakan, kalau seandainya orang khawatir dengan hal seperti itu, dan ternyata menikah tidak termasuk posisi yang darurat, dia mau tidak mau harus menikah. Kalau tidak nanti khawatir terjerumus ke dalam perzinaan, misalkan, ini beda lagi. Ini memang mau tidak mau harus harus menjaga diri. Tapi kalau sampai tidak seperti itu, maka tidak mengapa seseorang menunda, ya, menunda kira-kira aib yang dia miliki itu dapat diatasi, ya, dapat diatasi. Khawatirnya akan merugikan orang lain. Intinya, kalau memang akan maju ke satu calon, maka perlu dijelaskan betul-betul detail aib yang dimiliki agar tidak mengecewakan. Ketika akad itu sudah dilangsungkan, akan tetapi ternyata ada sedikit yang disembunyikan, memang para ulama mengatakan itu fasakh atau pembatalan itu boleh dilakukan. Ini menunjukkan hak masing-masing dijaga di dalam syariat. Daripada seperti itu, orang lebih baik dari awal melakukan langkah-langkah yang lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pemirsa WSL TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada, kami masih menunggu pertanyaan Anda di line telepon WhatsApp di nomor 0856 9378 6050 atau bisa melalui text message jika terkendala sinyal. Pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, dari Juwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, saya seorang pengurus agama atau imam desa, mempunyai keinginan mengajak masyarakat untuk kembali ke sunnah. Bagaimana menyikapi keadaan masyarakat saat ini? Apa cara kita kurang pendekatan kepada masyarakat atau kurangnya kita meminta pertolongan kepada Allah? Kita selalu mendoakan masyarakat kami yang ada di desa, karena kami sangat menyayangi keluarga masyarakat yang ada di desa. Tolong Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Dakwah itu mulia sekali. Dan ketika seorang memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kasih sayang, itu yang harus dijadikan modal dasar. Karena kita tidak memusuhi. Dakwah itu ingin mengajak kepada kebaikan, ingin agar masyarakat merasakan apa yang kita nikmati. Itu yang menjadi motivasi utama Nabi SAW.
inni lakum nadhirun mubin. Aku menjadi pembawa peringatan. Ya, karena khawatir kalian ini nanti bagaimana. Maka kalau kita berkaca pada realita, tidak ada orang yang lebih sayang kepada umat ini kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam berdakwah kita berusaha untuk meneladani beliau. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang kepada jalan Rabbmu dengan ilmu, ya, dengan hikmah, dengan nasihat, dan kalau memang harus berdiskusi dan debat, cari dengan cara yang paling baik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, aku ngajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan basirah, ilmu dan semua dalil. Ya, aku dan yang mengikuti aku. Para ulama mengatakan di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, ala basirah, dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan tentang apa yang akan disampaikan. Ilmu tentang orang yang akan mendapatkan nasihat. Kemudian ilmu bagaimana cara menyampaikan nasihat tersebut, sehingga nasihat itu tepat sasaran dan dilakukan dengan segala kondisi yang tepat. Ya, tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang melakukan dakwah dengan keras, paksaan, contoh jelek, habis ngaji dan berdakwah kok justru kelihatan kaku, keras, kasar. Tidak pula seorang bersifat mudahanah. Artinya siap untuk mengorbankan prinsip agar orang bisa menerima ajakan dan prinsip dia. Ini keliru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Kendati orang-orang di sana mengatakan, ayo sehari kita menyembah Tuhannya Muhammad agar Muhammad mau menyembah Tuhan kita sehari. Tapi ini bukan masalah dan ranah toleransi. Masalah agama, masalah prinsip. Kalau kita mendakwahkan tauhid dan mengesahkan Allah, lalu ada orang mengatakan, ya kita nerima, tapi satu hari kamu pakai agama kita juga. Maka ini bukan cara yang tepat. Sebagaimana seorang ingin mengajarkan yang sunnah sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang-orang yang paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah, kayak Abu Bakar, kayak cucu beliau, atau kayak menantu beliau Ali radhiyallahu an, atau seperti calon-calon penghuni surga lainnya. Lalu masyarakat tidak seperti itu. Lalu kemudian ayo kita sekarang toleransi dengan gantian. Saya mau ngikutin kamu, tapi kamu ngikutin gaya kami. Nah ini tidak harus seperti itu. Tetapi orang bisa bersikap yang baik, yang bukan prinsip. Orang tidak mengapa menunjukkan sikap loyal, gotong royong, siap membantu. Tapi dalam masalah prinsip, kita tunjukkan bagaimana cara terbaik untuk beribadah yang benar. Intinya, doa pun tetap akan membantu. Tidak ada yang bisa merubah hati seseorang dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mampu sekali merubah orang yang tadinya memusuhi menjadi membela. Maka ketika orang belum tahu saja, bisa jadi dia agak merasa asing. Seperti dalam ungkapan Arab, man jahila syai'an adah. Orang yang tidak ngerti itu biasanya akan merespon dengan negatif. Tapi kalau sudah belajar, sudah mengenal, dia akan lunak dan menerima dengan baik. Maka istilahnya kita pandai-pandai dalam mengatur strategi, berinteraksi dengan baik, mengenalkan dengan bijak, dan kita doa kepada Allah, ya Allah, jadikan orang-orang terdekat saya ini yang saya cintai mereka karena Engkau bisa sholat yang sunnah, bisa berpakaian yang sunnah, bisa berbudaya dengan kebudayaan Islam yang sunnah, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita pahala dari doa kita, dari sabar kita, dari usaha semuanya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, jazakallahu khairan.
Pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Pertanyaan berikutnya insyaallah melalui telepon. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari siapa, di mana, Ibu? Dari Ibu Reni, Tangerang Selatan. Baik, silakan ditanyakan pertanyaannya, Ibu. Afwan, Ustadz, apakah sepupu ayah saya adalah mahram untuk saya karena untuk bersalaman langsung, bolehkah Ustadz? Baik. Halo? Ya, syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepupu ayah bukan mahram. Jangankan sepupu ayah, sepupu kita bukan mahram. Ya, kalau adik ayah adalah mahram, itu bibi namanya. Demikian pula adik atau kakak ibu, itu paman atau bibi, meskipun namanya dalam bahasa Arab kalau tidak khal, kalau tidak ammah khalah, artinya paman atau bibi, itu semuanya mahram. Tetapi begitu belokan kedua, yaitu anak mereka atau sepupu kita sudah tidak mahram, maka boleh kita menikah dengan mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an nikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, sepupuan mereka. Abdullah ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Talib ayahnya Ali, kakak adik. Nah, maka boleh mereka menikahkan anak masing-masing. Tapi kalau sepupu bukan mahram, berarti kita tidak boleh salaman. Demikian pula sepupu orang tua. Sepupu orang tua berarti anak mereka nanti ke kita jadi, kalau orang Jawa bilang tuh mindo, 2 kali sepupu. Nah, kita dengan sepupu ayah, kita mungkin panggil paman, akan tetapi dari kemahraman sudah jauh sehingga bukan mahram yang boleh bersalaman. Wallahu alam bissawab. Termasuk juga aurat tidak boleh ditampilkan, meskipun aurat yang seperti rambut atau tangan yang sampai pergelangan dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Rahmia Dewi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap yang tepat bagi kita untuk menghadapi pekerjaan yang seharusnya tidak menyalahi agama, namun dalam sistemnya banyak melakukan suap menyuap, di mana hal yang wajib kita kerjakan seperti pemberkasan dan lain-lain baru bisa diteruskan jika kita memberi uang. Jika kita tidak menyelesaikannya, maka kita termasuk tidak disiplin dalam pekerjaan. Namun jika kita memberi uang, itu termasuk suap. Bagaimana jawabannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Iya. Dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukm. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok, orang yang disogok dalam memberlakukan sebuah undang-undang atau hukum. Kemudian di dalam lafaz yang berbeda disebutkan laknatullah 'ala ar-rashi wal murtashi. Tadi la'ana Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat. Di dalam hadis yang lain lafaznya laknatullah. Allah melaknat orang yang nyogok dan menerima sogokan. Berarti para ulama mengatakan bahwa sogok menyogok itu dosa besar. Dosa besar. Dan Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair memasukkan kategori menyogok itu termasuk dosa besar. Akan tetapi kalau seandainya seseorang tidak dapat meraih yang sudah menjadi milik dia, dia mestinya berhak untuk mendapatkan pelayanan, atau dia berhak mendapatkan gaji, hadiah, upah, atau apa. Sayangnya hak dia itu tidak akan didapatkan kecuali kalau dia membayar sesuatu. Maka sebagian ulama mengatakan ini tidak masuk dalam pembahasan yang haram karena dia terpaksa. Kalau dia tidak lakukan, dia tidak mendapatkan hak layanan itu. Ngurus surat, perizinan, atau dapat sesuatu yang tadi kita contohkan, tapi dia harus membayar. Kalau tidak, maka kehilangan dia haknya.
maka dia mudah-mudahan dimaafkan. Sebagian ulama mengatakan ini dikecualikan, tetapi ini untuk orang yang memberi karena terpaksa. Adapun yang nerima, maka dia akan tetap mendapatkan ancaman yang tadi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang kufur, ya, ahlul kitab, samma'una lil kadhib akaluna lis-suht. Mereka suka mendengar kata-kata bohong dan suka makan barang-barang haram. Itu dalam surat An-Nisa atau Al-Maidah, ya, Al-Maidah. Ya, akaluna lis-suht, suka makan barang haram. Ya. Al-Hasan Al-Basri kemudian Sa'id bin Jubair rahimahumullah dalam tafsir mengatakan ar-rishwah, itu diartikan suka makan sogokan. Ya, maka yang ahlus sogok wal jamaah, yang suka makan sogokan, hati-hati. Ya, ayyulahmin nabata min suht an-naru awla bih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daging mana yang ditumbuhkan dari barang haram, yang paling pantas menjadi tempat akhirnya adalah neraka. Allahul musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, pemirsa Wesal TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, kami masih menunggu pertanyaan Anda di line telepon WhatsApp di nomor 0856 9378 6050 atau bisa melalui text message jika terkendala sinyal. Baik, pertanyaan yang berikutnya Ustaz dari Erizal. Bismillah, mau bertanya Ustaz masalah haji. Dalam melaksanakan tarwiyah, panitia haji membolehkan ke Mina pada tanggal 7. Seharusnya tanggal 8 Zulhijjah. Pertanyaannya, di mana kami berniat dan berpakaian ihramnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Iya, sunnahnya seorang pergi ke Mina tanggal 8 seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau hajinya qiran. Qiran itu artinya berihram dari miqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak di Madinah sudah menggunakan ihram, kemudian beliau tidak tahallul. Hajinya itu nyambung, tetap pakai pakaian ihram sampai tanggal 10 setelah wukuf, kemudian setelah mabit di Muzdalifah, kemudian ke Mina lagi, lempar jumrah, baru beliau tahallul. Itu Nabi SAW karena qiran. Tetapi beliau perintahkan para sahabat untuk tamattu'. Tamattu' artinya umrah dulu, lalu tahallul. Setelah tahallul baru berangkat ke Mina dalam keadaan berihram yang kedua untuk haji. Baik, itu sunnahnya. Sunnahnya orang yang ingin melaksanakan haji, dia pakai ihram dulu di Mekah atau di hotelnya atau di mana, berangkat tanggal 8 dalam keadaan berihram ke Mina. Tapi kalau seandainya sudah sampai Mina dulu, apakah dia berangkat menggunakan ihram atau sudah berangkat nggak pakai ihram, nanti di Mina saja tanggal 8-nya? Wallahu alam, ini yang pernah difatwakan oleh para ulama dan dulu kita pernah seperti itu juga. Kita berangkat malam 8, bukan 8-nya. Malam 8. Anak tanya sama masyayikh, "Syekh, ini kita mau ke Mina sekarang, apakah kita berihram sekarang?" Enggak, kata beliau, sunnahnya yang Nabi SAW perintahkan para sahabat adalah menggunakan ihram di tanggal 8. Kalau kita berangkatnya sebelum itu, tidak apa-apa, berangkat aja pakai pakaian biasa. Nah, besok tanggal 8, kita baru berihram dari mana saja kita berada. Kalau yang di Mekah ya berarti di Mekah dia berihram baru berangkat karena tanggal 8 patokannya, dan sudah sampai di Mina ya sudah baru dia berihram di Mina, seperti itu di hari tarwiyah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Untuk mengawali pembicaraan kepada teman-teman kumpul agar sama-sama berhijrah dan saling menguatkan, apakah ada tipsnya atau ada dalil yang tepat untuk menggugah keimanan saya dan teman-teman kumpul saya Ustaz? Barakallahu fikum. Wa baraka fikum, betul. Jadi kita ketika sendirian, kita akan merasakan kita ini lemah, asing, bahkan tidak jarang ya dikerdilkan karena sendirian, ya. Maka ada dua hadis yang kita ingat. Ya, yang pertama kita kemarin sampaikan di pekan yang sebelumnya,
dalam riwayat At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Iman di hati kalian ini bisa usang seperti baju yang lama dipakai, akan lama juga. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman yang ada di hati kalian. Maka ketika kita ngobrol dengan kawan-kawan yang sama-sama hijrah, kita bisa saling berbicara dengan mereka dengan nikmat yang Allah berikan, kita bisa merasakan indahnya sunnah. Maka kuncinya banyak-banyak ngaji, tambah ilmu, sehingga kita seperti dicas lagi, ditambahin muatan ilmu lagi, dan kita akan semakin kuat iman. Yang kedua, hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nah, untuk memilih kawan dan lingkungan yang baik. Ya, Nabi SAW menceritakan tentang orang yang taubat setelah membunuh 100 orang. Lalu dia tanya, apakah aku punya kesempatan bertaubat? Karena kata Nabi SAW ketika menyebutkan ada orang alim yang menjawab itu, beliau mengatakan, وَمَا الَّذِي يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. Apa yang membuat kamu terhalang dari taubat? Allah Maha mampu untuk menerima taubat kamu. Tapi اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإن أرضك أرض السوء. Orang tadi mengatakan, kamu pergi ke kampung sana. Di sana banyak orang-orang soleh yang ibadah kepada Allah. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Jangan balik ke kampungmu. Kampungmu kampung yang jelek. Gitu. Nah, maka ketika kita punya kawan dekat, kalau kita bilang pakai bahasa gaul itu komplotan ya, circle gitu, maka pilihlah teman-teman yang baik yang bisa membuat kita tidak sendirian dalam mempraktekkan agama ini, sehingga kita bisa saling menguatkan, motivasi, dan tambahan yang tadi sering ngaji agar kita bisa semakin kuat ilmu, kuat juga fisik karena banyak yang sama-sama mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya melalui telepon. Ya. Saya dari Putri di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan Bu Putri ditanyakan pertanyaannya. Tamam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Ustadz Afwan, ini Ana mau bertanya perihal tentang sahabat Ana, Ustadz, yang mengeluh dengan kondisi saat ini. Padahal beliau itu baru membeli sebuah bangunan baru dengan harganya yang ya cukup lumayan gitu, Ustadz, sebuah apartemen gitu, Ustadz. Dan tiba-tiba mengeluh kepada Ana bahwa tabungan udah menipis dan hanya punya simpanan gold gitu. Terus mengatakan bahwa ini stres gitu. Terus Ana mengatakan bahwa anti itu sangat-sangat beruntung, banyak Allah memampukan anti, Allah membuat memberikan rezeki yang luar biasa untuk anti. Banyak orang yang banyak tidak memiliki tempat tinggal sampai saat ini, kata Ana seperti itu. Tapi qadarullah, Ustaz, si fulanah ini masih kelihatan kecewa dan dalam tanda kutip juga mengeluhkan pemerintah mencela seperti itu gitu, Ustaz. Jadi mohon diksi dari nasihat yang terbaik untuk beliau apa ya, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ujian kita bersama ya. Sekarang ini kita menghadapi krisis ekonomi dan kesulitan, entah pekerjaan, entah pemasukan dan semacamnya. Tetapi ini bukan yang pertama. Dan yang kedua, ternyata itu yang bukan dikhawatirkan Nabi SAW. Dan kita lihat bahwa iman itu potensi banget untuk memberikan sikap yang bijaksana kepada seseorang. Ya, kalau orang imannya kuat, memang dia lebih stabil dari orang yang tidak. Kalau dokter bilang orang itu kalau depresi dia akan melakukan tindakan yang di luar nalar, maka cara yang paling tepat menenangkan, ya kan begitu. Nah,
kita katakan bahkan di dalam teori syariat, orang yang paling ngerti agama dia akan lebih tenang, ya, karena percaya Allah yang kasih rizki, kan. Dan kita tahu dalam hadis dikatakan wa'lam anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Orang itu tidak bakal mati sampai menggenapkan jatah rizkinya. Mau harga berapa, kalau seandainya dia jatahnya segitu, tidak bakal bertambah. Dan subhanallah, mungkin hadis-hadis seperti ini pernah kita dengar, tapi kita berbeda sikap, kan. Ada orang sampai menghujat, ada orang bilang gitu, sok agamis, semua apa segala macam gitu. Kita katakan sikap yang kurang bijak itu tidak akan merubah takdir, tidak akan merubah harga juga. Tetapi orang yang takut kepada Allah, ya, kita tahu Nabi SAW menyatakan mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak khawatir kalian miskin, walakin akhsha an tuftaha alaikumud dunya. Justru yang aku khawatirkan kalian akan terbuka pintu dunia, bisa menguasai semua lahan-lahan kekayaan gitu. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalian akan berlomba-lomba, berkompetisi sampai binasa seperti orang-orang sebelum kalian berkompetisi mencari dunia sampai mereka binasa. Yang kedua, di zaman Nabi SAW harga mahal dan melonjak itu pernah terjadi. Dalam hadis Anas, beliau cerita, ghalas si'r ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semua harga mahal. Para sahabat datang berbondong-bondong, "Ya Rasulullah, ghalas si'r fasa'ir lana." Ya Rasul, semua barang jadi mahal, tolong antum patok harga itu diturunin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha war-raziq al-basit al-qabid." Atau innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit ar-raziq atau ar-razzaq dalam riwayat lain. Sungguhnya Allah yang menentukan harga. Allah yang akan memberikan kemurahan. Allah yang kadang-kadang memegang, menahan rizki. Dan Allah ya pemberi rizki. Lalu Nabi SAW menyatakan, inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun yatlubuni bimadlimatin fi damin wala mal. Aku berharap kepada Allah nanti aku menghadap itu tidak ada yang nuntut aku karena aku zalim. Artinya para ulama menjelaskan Nabi SAW kalau mengatakan, hai kalian para pedagang di pasar, hai kalian yang pemilik saham, kalian yang apa gitu, tahu Nabi SAW mengatakan sudah sekarang harus diturunkan harga semua murah banget gitu. Nabi SAW mengatakan saya khawatir zalim kalau kayak gitu. Meskipun para ulama mengatakan boleh pemerintah menentukan harga pasar kalau di pasar banyak yang mainan sehingga merugikan masyarakat. Maka ini termasuk kebijaksanaan dan ketegasan pemerintah untuk mengatur harga pasar agar tidak memberatkan rakyat. Tetapi kita ingin sampaikan agar kita ini membangun rasa iman kita, ya. Anggap saja kita punya tabungan yang kata orang 7 turunan mah dia karena sudah berhasil menyabet proyek gitu kan. Istilahnya sampai pemborong sukses itu 7 turunan gak usah kerja aja dia bisa menikmati keuntungannya, katanya begitu. Anggap seperti itu. Kalau rezeki kita habis, selesai sudah. Nggak akan bisa kita nikmati. Sisanya untuk warisan. Ya, maka kita katakan, sudah saatnya kita ya kembali kepada Allah, memperbaiki ibadah kita. Allah yang akan kasih. Ya. Dan Allah mengatakan, وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءَ رِزْقِهِ أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Atau kama qala sallallahu. Jangan sampai sebagian dari kalian merasa rezeki itu terlambat datangnya. Akhirnya dia mencari dengan maksiat. Karena ingat, apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepadanya. Maka ya kita berbaik-baik sangka kepada Allah. Dan juga tetap kita bekerja. Bukan berarti, ya sudah kalau gitu kita nggak usah kerja. Itu kan pemahaman cetek orang baper, marah kalau diingatin kan. Maka kita katakan tetap kerja yang benar. Kemudian kalau ada saran kepada para pemilik dan pemangku kebijakan, tidak apa-apa, silahkan, tidak ada masalah ya. Tapi dengan cara-cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz.
Bismillah, pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan terakhir kita pada pertemuan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran dan faedah yang bisa kita dapatkan dan ilmu yang bermanfaat dari Ustaz. Tanpa terasa kita sudah sampai kepada ujung acara kita pada saat ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas faedah dan ilmunya yang bermanfaat. Semoga antum selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada pemirsa Wesal TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga membuahkan amal saleh dan bermanfaat untuk semuanya. Barakallahu fikum. Terima kasih telah menyaksikan acara kami sampai penghujung acara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.